diminta oleh untuk mencoba atau mentalaki langsung. Oke. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Mukarram Ustaz Rashid Ridho. Baik, sebelum memulai boleh saya kasih pantun dulu. Ayah anda dan ibunda sekalian, suara saya terdengar? Terdengar Ustaz, terdengar jelas. Baik. Jelas. Burung merebah hinggap di cemara, ular sawah jalannya melata. Kata bismillah pembuka bicara, assalamualaikum pembuka kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pakai jilbab kurang serentak, yang pakai peci kurang kompak. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala sairil adyan. Allahumma salli 'ala hadzal nabiyil karim al mumajjidu bir rasuli sanadil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita dilapangkan oleh Allah belajar bareng bersama, dilapangkan pula hati kita sehingga terbuka untuk ilmu agama. Salah satunya adalah kunci sahnya salat kita, yaitu baik dan benar bacaan kita. Tentunya baik dan benar ini memerlukan proses waktu yang tidak mudah. Tapi ingatlah, dari proses waktu yang panjang itu, kalimat-kalimat itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti. Baik, sebelum saya memulai, maka saya memperkenalkan diri dulu. Lebih enaknya pada malam hari ini saya tulis di sini judulnya adalah Tahsinul Qiraah, pengenalan makharijul huruf, disampaikan oleh Ananda Muhammad Rashid Ridho. Lebih lengkapnya ayahanda dan ibunda sekalian, anggaplah kalau belajar bareng pada malam hari ini adalah momentum seorang santri yang pulang ke rumahnya masing-masing, duduk bareng, tukar pikiran, belajar bareng-bareng kepada ayahanda dan ibunda sekalian. Jadi saya pada malam hari ini bukanlah sebagai mualim ataupun guru, tapi kita sama-sama belajar. Anak kepada orang tua pun nanti tunjuk ajar kepada anak. Saya yakin bacaan saya juga masih jauh dari benarnya, dan mungkin pada malam hari ini ada qori ataupun qoriah yang berkumpul pada malam hari ini yang ikut belajar bareng. Seandainya nanti dalam kita belajar ada silaf dan salah, saya mohon maaf. Yang benar juga nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk itu marilah kita mulai belajar kita, ayahanda dan ibunda sekalian, bersama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nanti ketika kita mulai pertama kali, nah saya pengen ada yel-yelnya dulu biar semangat. Itu yang pertama. Ya, jadi juga saya berharap ayahanda dan ibunda sekalian, siapapun nanti yang mau mencoba silahkan saja untuk mencoba. Yel-yelnya seperti apa? Nanti kalau saya bilang tahsinul qiraah, kita jawabnya bareng-bareng cinta Quran. Gitu ya, bisa ya? Saya cek dulu ini. Semuanya sudah aktif mikrofonnya. Cek. Calon penghuni surga cek. Hadir semuanya. Baik, jawab ya.
Coba sekarang kita geladi kotor dulu. Kalau saya bilang tahsinul qiraah, jawabannya cinta Quran. Tapi jangan dijawab dulu. Di dalam hati dulu. Namanya juga geladi kotor. Baik, tahsinul qiraah, cinta Quran. Ada yang belum fokus. Kasih geladi kotor dalam hati. Karena sesuatu yang disampaikan dari hati, pelajaran ini akan sampai juga ke hati sehingga kita bisa manfaatkan nanti ketika kita sholat nanti. Sekarang geladi bersih, belum geladi suci. Maka pakainya suaranya suara bass. Cinta Quran, masih suara bass gitu ya. Tahsinul qiraah, cinta. Sekarang geladi suci sekaligus penampilan, berarti harus angkat suaranya semuanya bareng-bareng. Tahsinul qiraah, cinta Al-Quran. Ya, baik. Nanti setiap kita mulai belajar, kita nanti bareng-bareng pakai yel-yel gini biar kita semangat untuk belajarnya. Gitu. Ayahanda dan ibunda sekalian, izinkan pada malam hari ini kita mulai belajarnya dari surah An-Naba. Ya, sebenarnya tadi saya pengen mulai dari surah Al-Fatihah, tapi insya Allah Al-Fatihah ini nanti tampil sebelum kita masuk surah An-Naba, kita baca Al-Fatihah bareng-bareng. Gitu ya. Kita masuk ke surah An-Naba, ayahanda dan ibunda sekalian boleh membuka Al-Quran juz 30 surah An-Naba, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Wah, ini tulisannya agak berantakan, nggak apa-apa ya. Baik, kita mulai saja dengan membaca Al-Fatihah. Kita niatkan untuk belajar Al-Quran ini, kita syafaatkan untuk keluarga kita, diri kita, dan orang-orang yang telah mendahului kita. Seandainya ada pahala dari kita membaca dan mempelajari Al-Quran, kita hadiahkan juga untuk anak-anak kita yang sekarang, untuk adik-adik saya sekarang yang sedang belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor. Al-hadin niyah as-salihah wa kullu niyatin salihah naqra'um al-furqan al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Saat tadi kita memulai, kita membaca ta'awuz. Bagaimana membaca ta'awuz itu sebenarnya, maka harus kita pandai-pandai memilah dan memilih. Baik. Saat kita membaca alif dan ain, seringkali tertukar. Yaitu antara kita kadang bacanya au atau au. Jadi jangan sampai, harus bisa membedakan. A itu ada di rongga mulut, dibuka minimal 2 jari. A. Bisa bareng-bareng praktekkan A. 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 Nah, kalau penyebutan huruf ain, ada beda-beda kita menyebutkan di daerah kita masing-masing. Kalau saya mungkin ini disebut apa ini? Anak apa? Jakun ya. Nah, kalau ain itu ini jakun di atasnya dikit, ainnya di sini. Ai'auba. Ai'auba. Maka beda. A di rongga mulut, 2 jari minimal. A kemudian ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi pertama kali kita harus perhatikan itu dulu. Karena apa? Mama saya pernah bilang,
baca ta'awuz itu harus baik dan benar. Karena kalau tidak, kita yang ditertawakan. Kau mau nakut-nakutin aku, kata dia. Aku tak takut baca ta'awuzmu masih salah. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus baik dan benar. Walaupun, Bang, Ananda, saya ini belum bisa. Bagaimana? Tak apa-apa. Mendengar, belajar, terus coba. Dulu ketika saya belajar a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika di Gontor 2 itu habis subuh perjalanan dari Gontor 2 menuju ke kamar Al-Azhar 102 itu ulang-ulangi terus a'udzubillah sambil ngantri di dapur a'udzubillah. Perjalanan dari kamar menuju kelas a'udzubillah. Maka latihan terus. Gitu. Maka kita bareng-bareng belajar membedakan dulu antara alif dengan ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau saya bilang salasa, artinya 3. Kalau saya bilang atau nanti wahditsani salasa atau saya langsung bilang salasa, langsung coba gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salasa bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, sekarang kita ke makharijul huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, suaranya masuk sampai ke palung hati. Lanjut ya, semangat. Baik, sekarang kita belajar antara dan a, i, u, ba. Nah, kalau di sini sudah sampai ani a, nanti saya tambah lagi. Ada lagunya supaya kita mudah belajar. Baik, kita praktekkan penyebutan makharijul hurufnya. Ikutin nanti ya. A, i, u, ba. 1, 2, 3. A, I, U, Ba. Naik dikit nadanya. A, i, u, ba. Salasa. A, i, u, ba. Nah, yang ketiga lebih tinggi habis turun dah. A, i, u, ba. Salasa. A, I, U, Ba. U, an, ani, ana. Salasa. U, An, Minal mu'ni. Nah, ini hati-hati. Jangan mu'ni. Ini masih alif. Kalau mu'ni, nanti masuknya ke ain. Sekarang, minal mu'ni. Salasang. Minal mu'ni. Ma'i an ani'a. Salasa. Mani an ani'a. Ma'i an ani'a. Salasa. Ma'i an ani'a. Materinya kelihatan ayahanda dan ibunda sekalian? Nggak ada bukunya, Ustaz. Ya baik, sebentar. Ini saya sudah buatin slide-nya ini. Sebentar ya. Bagaimana? Sudah kelihatan? Oke. Sudah terlihat antara terang dan yang gelap? Sudah. Baik. Malam hari ini terang semuanya? Kelas. Terang. Dompetnya, hatinya, khusyuknya terang semuanya? Amin. Lanjut lagi. Sekarang ikutin. Latihan. Ingat, jangan yang A-nya bukanya 5 jari. Kemudian A yang kedua 3 jari. 2 jari. Salasa. Sekarang dikasrohkan. I. Salasa. Bunda Rajab itu ya Allah ganteng kali sampai begitu. Imam Masjidil Haram ya nanti ya. Baik lanjut. Sekarang dhammahkan alifnya u salasa. Sekarang ditanwinkan an in un salasa.
An un. Nah, dari awal sampai akhir perhatikan bareng-barang karena nanti di akhir saya akan ngasih sesuatu kuis untuk ayahanda dan ibunda sekalian yang nanti akan menjadi pemacu untuk kita semangat belajar bareng-bareng. Ya, baik, sekarang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bilang za itu bagaimana za? Za. Jangan diginiin ya. Za. Jadi kalau memang belajar tahsinul qiraah nih ayahanda dan ibunda sekalian, tak boleh kita malu-malu bentuk mulut kita seperti apapun, tak boleh. Maka bacalah Al-Quran sesuai benar-benar makharijul hurufnya, tak ada kata malu. Mulutnya mencucu, nggak apa-apa, memang seperti itu. Nah, mulutnya terlalu lebar bukanya, ya memang seperti itu. Baik, gitu ya. Selanjutnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya sering mengatakan bahwa bilang sya itu ibaratkan kita lagi ngusir ayam. Ayam masuk rumah, kalau di rumahnya ada piara ayam, maka ngusirnya harus benar. Kalau kita ngusirnya pakai kalimat sa, nggak pergi ayamnya. Bilang pakai sa-nya sa biasa, nggak akan pergi ayamnya. Tapi kalau insya Allah ayamnya jadi takut pergi. Maka praktekkan huruf sya. Nah, latihlah tiap hari. Suruh ayam tuh masuk rumah tiap hari. Nanti usir ayam itu untuk melatih bilang sya. Ayamnya keluar, bawa masuk lagi. Latihan. Itu ya bunda sekalian yang dirahmati Allah. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ada tasdid maka harus dipantulkan. Yang mana itu bang tasdid? Yang mana itu anakku tasdid? Nah ini ada tasdid. Nah maka Allah Ar-Rahman Rabbil apa lagi? Iyyaka Nah seperti itu ya. Jadi Bismillah tapi jangan sampai bablas. Artinya bablas seperti apa? Bacanya seperti ini. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nah, jangan ada bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bilang ro-nya juga seperti apa? Rorirubar. Jangan terlalu maaf cakap. Yang setengah-setengah hampir cadel itu sebenarnya itu yang benar. Jadi ro-nya jangan terlalu ro. Nah, jangan terlalu bilangnya ro, jangan. Tapi setengah-setengah. Rorirubar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siapa yang mau coba? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau coba? Baik, kalau ada yang mau nunjuk tangan saya, nunjuk. Ayo, siap-siap. Ayo, pada matiin kameranya. Baik, nggak apa-apa. Saya yang coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bagaimana saya ini biar baca ro-nya itu benar, gampang. Nah, kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda dan ibunda sekalian, nama saya itu Rosyid Ridho. Nah, latihan nanti bilang Ustadz Rosyid Ridho. Ah, latihan ro-nya di situ. Ya, baik. Selanjutnya, iya. Atau nama anaknya ada yang nama R siapa gitu. Ya latihan.
Ramli. Kalau bahasa Arab nggak ada ra, tapi Romli. Baik, kita lanjut. Kita buka ya surah An-Naba. Surah An-Naba ayat ayat pertama dulu. Ayat pertamanya yang berbunyi, ingat tadi ain di mana? Di sini ya. Amma yatasaalun. Saya ulangi sekali lagi. Amma yatasaalun. Saya ulangi yang kedua kali, ketiga kali dapat piring cantik semua kita. Saya ulangi sekali lagi. Amma yatasaalun. Kalau ingat-ingat amma yatasaalun nih ayah ibunda sekalian yang dirahmati Allah. Dulu ketika saya masuk ke Gontor 2 jadi calon pelajar, pesan ibunda saya, kalau abang punya kemampuan jangan malu-malu untuk menampilkan. Maka saya waktu disuruh maju untuk membaca Quran, saya maju. Akhirnya ternyata ustadz itu adalah Ustadz JMK. Habis asar saya disuruh datang. Kamu nanti habis asar datang belakang masjid. Seminggu saya belum boleh diizinkan azan. Udah masuk JMK, belum boleh masuk izinkan azan. Setelah seminggu kemudian diizinkan azan. Baca Quran udah boleh belum? Belum. Baca ilah-ilah syair Abu Nawas belum boleh. Saya berulang-ulang kali, 30 kali lebih ngulang amma yatasaalun sampai nangis. Nangisnya tuh pernah nggak sih ayah bunda kayak dongkol di sini gitu, nahan air mata, kayak gitu. Saya baca amma yatasaalun, amma yatasaalun. Salah, ulangi. Ustadz saya waktu itu gitu. Ustadz Husnul Fikri 2007 dari Padang. Ulangi tanpa dikasih tahu salah. Ibaratnya kalau kita sekarang itu, ibaratnya nih ya, misalnya ayahanda pengen raktir bunda. Bundanya lagi ngambek. Bunda, mau makan apa? Bundanya bilang, terserah. Itu rasanya tuh nggak ditunjukin kesalahannya tuh rasanya tuh gimana gitu. Ya. Amma yatasaalun, ulangi. Nangis akhirnya. Kamu nangis, wudhu, disuruh wudhu. Habis wudhu belajar lagi. Diajarin sekali amma yatasaalun. Ternyata saya kenanya di ain dan mim. Ya, jadi saya bacanya masih kurang wadih, masih kurang jelas. Bilang amma yatasa masih kurang. Maka kita fasihkan benar-benar ain di sini. Amma yatasaalun. Wahid isnani salasa. Amma yatasaalun. Baik, saya minta yang namanya berawal dari huruf I. Siapa yang I? Siapa yang I namanya? Kita cek dulu. Ayo, bunda siapa ini yang namanya I ini? Kita cek ya. Kan? Bunda Irna. Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Oke. Coba bunda, amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Masya Allah. Tambah jatuh cinta nih si bapak sama bunda suaranya. Selanjutnya, habis I. Habis I, apa lagi nih? I. U. Ada nggak yang namanya U? Wah, nggak ada. Itu. Ayo, siapa U? Kalau H aja gimana? Ya udah, yang H. Bunda Hanif Amal. Ini saya kenal ini anandanya ini. Bunda Hanif Amal. Silahkan Bunda, hadir Bunda. Hadir Ustadz. Insya Allah. Bismillah. Ayo. Amma yatasaalun sadasa. Amma yatasaalun. Aduh, lembutnya.
kayak lagi puasa di tengah hari. Berbukanya pakai es jeruk. Masuk ke hati. Adem rasanya. Selanjutnya siapa lagi? Oh, Ustadz Zidni mau coba. Boleh Ustadz. Oke, baik. Ustadz Zidni mau coba. Boleh Ustadz Zidni. Ayahanda Zidni. Amma yatasa'al. Masya Allah, calon menantu idaman. Allahu Akbar. Kita lanjut ya. Amma yatasa'alun. Masya Allah. Siapa lagi yang mau coba tanpa saya sebutkan namanya? Ada lagi yang mau coba? Baik, seperti ini. Bagaimana kita latihan menyebutkan huruf gunnah? Nah, kita lihat. Ini ada nyanyian. Kalau ditulis Arabnya agak susah bacanya. Nah, kita tulis Indonesianya saja. Bagaimana nyanyi? Ini gunnah semua nih. Ummi, mimnya bertasydid. Inna, nunnya bertasydid. Gunnah. Ya. Ini pakai tasydid. Ini tasydid nih. Ayam ditambah gunnah lagi. Nah, nyanyinya seperti apa? Yang bisa praktek dapat piring cantik. Baik. Ummi inna bawakan ayam ditambah sama sambal semangkok semangka. Semangkok kok. Iya, kita latihan. Apabila ada huruf qaf di akhir kalimat yang sukun maka disebut qalqalah. Qala subro. Ayo, qalqalah Kubro. kubro, Masya Allah. Gitu ya. Jadi semangkok, semangka. Nah, kaf itu sifat hurufnya ada desis. Akbar. Minimal itu desisnya kita sendiri dengar. Jangan terlalu lebih. Kalau terlalu lebih nanti masuknya ke sa. Ya. Baik, kita nyanyi bareng-bareng nanti. Ini cara melatih huruf gunnah. Ya. Ummi inna kubawakan ayam tambah sama sambal semangka. Ummi. Yang keduanya tinggi. Ummi. Terlalu tinggi. Menjepit suara saya. Wah, diketawain ini. Enggak apa-apa. Memang harus santai kita belajarnya ya. Jangan serius-serius. Nanti kalau diseriusin bingung Bunda. Baik. Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal semangka. Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal semangkok semangka. Baik, udah bisa ya? Iya. Nah, nanti sambil masak terong campur teri ya, Bunda nyanyi. Ummi inna kubawakan ayam. Ayahanda langsung bingung hati, ini Bunda nih lagunya kok lagu dari mana ini? Nah, nanti pekan depan di samping Bunda belajar ini udah ada nih yang nemenin nih. Bunda Haikal, ayahandanya juga ikut, Anandanya nanti adiknya Haikal juga ikut. Oh, jadi keren. Ternyata belajar tahsin itu tidak muluk-muluk, tak susah ya. Ada nyanyi-nyanyinya. Iya. Bagaimana kita belajar Quran itu santai dan enjoy ilmunya masuk. Kita bareng-bareng. Ummi inna kubawakan ayam ditambah semangka, ditambah sambal, semangkok, semangka. 1, 2, 3. Ummi inna kubawakan ayam inna kubau cepit inna
Ku bawakan ayam ditambah sama sambal Halo, Wi. semangka. Baik. Lanjut lagi. Di surah An-Naba, buka surah An-Naba tadi. Amma yatasaalun, lanjut. Anin naba'il azim. Gitu ya. Anin naba'il azim. Baik, bareng-bareng. Anin naba. Itu ada gunnah lagi, ada ain lagi. Perhatikan. Anin naba'il azim. Anin jangan baca anin naba'il. Salah. Anin naba'il azim. Jangan anin naba'il, bukan naba'il, tapi naba'il azim. Nah, bilang zotnya gimana? Zubaz. Gitu. Oke? Bisa ayahanda dan ibunda sekalian? Baik, siapa lagi yang mau mencoba ini? Anin naba'il azim. Salasa. Anin naba'il azim. Udah. Baik, lanjut. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Saya ulangi. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Salasa. Alladzi mukhtalifun. Akhi khubakh. Ayo latihan merang huruf kha. Lanjut. Salasan. 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 Khun salasa. Masya Allah. Lanjut. Subhanallah. Amma tasalun 'anil naba'il alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Salasa. Kalla saya'lamun. Salasa. Summa kalla saya'lamun. Salasa. Summa saya'lamun. Kelihatan nggak ayah bunda suratnya? Tulisannya kecakapan Ustadz, nggak bisa baca. Oh, ini khot apa Ustadz ini? Khot, bukan khot naskhi ini. Ini ya, ini nggak apa-apa lah. Yang penting ayah bunda pegang Qurannya masing-masing ya.
Alam naj'alil arda mihada. Roknya ro tebal. Ardo. Setiap huruf ro latihan. Sebut nama saya. Rashid. Gitu ya. Alam naj'alil arda mihada. Salasa. Alam naj'alil arda Mim sukun bertemu dengan nun apa hukumnya? Idhar syafawi. Naj'alil. Jangan sampai naj'alilnya nyebutnya latihan naj'alil. Ingat kalau ngurus ADM sekarang sama Ustazah Najla latihan. Nah, kalau orang Mesir nyebutnya jaji jubaje. Jadi jangan jaji jubaje. Nah, tapi latihannya bilangnya seperti apa? Jaji jubaje. Jadi bukan bukan lidahnya bukan di siniin, tapi di sini. Jaji jubaje. Baik, kita sampai ayat ke-6 dulu ya. Mihada, jangan miha, tapi mihada. Alam mihada. Baik, ayatnya sampai ayat ke-6. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, insya Allah pelajaran kita malam hari ini biarlah sedikit, nanti kita buka pintu tanya jawab. Saya yang nanya, Bunda yang jawab. Setuju? Setuju, alhamdulillah. Jawab itu berat. Biar saya yang nanya aja. Ustadz bisa aja. Iya. Baik. Bunda sekalian, ayahanda sekalian, izinkan Ananda berbagi tips semangat kita dalam menghafal. Ananda kita itu menyalurkan energi positif di sana. Mereka semangat menghafal, mereka semangat membaca Al-Quran. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk ayahanda dan ibunda yang soleh-solehah. Maka kita niatkan, nazarkan dari sekarang untuk pengen abang hafal Quran. Tak apa-apa Bunda. Niatkan dulu. Kalau tak diri kita, insya Allah anak kita. Kalau tak anak kita, insya Allah cucu kita. Kalau tidak cucu kita, insya Allah dari zuriyah kita ada nanti yang menghafal Quran. Gitu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk latihan menghafal Quran. Untuk sampai menghafal Quran, tentunya tahsinul qiraahnya dulu harus baik. Supaya apa? Saat kita membaca Al-Quran nanti khusyuk. Enak. Al-Quran itu dapat dibaca saat masuk ke dalam hati. Orang dengar pun enak. Kita yang membaca pun lezat. Nah, maka Allahu Akbar. Malam-malam jam 2 matiin lampu. Naik ke balkon atas coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sampai wanadhdallin. Belakangnya banyak nanti. Amin. Artinya jin pun menikmati bacaan Al-Quran kita. Nah, itu. Ya. Semangat menghafal Al-Qurannya. Karena Al-Quran itu cocok untuk setiap zaman dan waktu. Cocok untuk setiap usia maupun rupa. Mau dia masih muda, mau di dalam kandungan. Di dalam kandungan itu makanya ayat di dalam Al-Quran diutamakan dulu. Innas sam'a. Telinga dulu. Wal basar baru wal afidah. Karena saat Ananda, anak-anak kita kemarin di dalam perut, mereka sudah bisa aktif. Maka bacakanlah Al-Quran. Sehingga bacaan tersebut sampai ke dalam perut. Dulu kata mama saya, waktu hamil saya, beliau itu tadarus 30 juz. Sambil elus-elus perut. Nah, bunda-bunda boleh sambil perut. Ustadz, anak saya udah gede. Mau dielus juga udah jauh. Dicium aja kadang malu, ngelap pipinya, takut lipstiknya nempel. Gak apa-apa. Dari jauh, sedekahin Al-Fatihah, sedekahin Alam Nasroh untuk dadanya, ditenangkan, dilapangkan beban-bebannya. Gitu. Karena bagi kita beban itu cari duit. Tapi bagi anak-anak kita, disiplin terhadap waktu, ke masjid
waktu itu juga menjadi beban bagi mereka. Kalau misalnya mereka tidak disiplin, mereka akan terkena hukuman disiplin. Maka jadikan itu sebagai kebaikan-kebaikan kita juga latihan bareng-bareng. Ini ada kata-kata mutiara untuk ayahanda dan ibunda sekalian. Mau dengar dan melihat? Mau. Mau dengar dan melihat? Mau. Baik. Baik. Setiap hafiz Quran adalah Yakub. Cintanya kepada Al-Quran sama kuatnya dengan cinta Yakub kepada Yusuf. Ada kalanya hafiz Quran pun diuji dengan perpisahan dari ayat-ayat yang dicintainya. Hafalannya pergi entah kemana dan menghilang tanpa kabar keberadaannya. Jika Yakub menangis sampai matanya memutih karena menahan rindu bertemu Yusuf, maka sudah seperti itukah mata kita dalam memperjuangkan pertemuan kembali dengan ayat-ayatnya. Jadi kalau kita bisa menangis untuk hal-hal sepele, sekali-kalilah kita menangis untuk, ya Allah, aku dulu hafal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemana sekarang hafalanku, ya Allah, aku rindu. Ustadz, saya tuh banyak hafalan Ustadz, tapi lupanya. Nggak apa-apa, memang banyak hafal, banyak lupa. Tak pernah menghafal, tak pernah lupa. Sedikit hafal, sedikit lupa. Yang salah itu melupakan. Apa ya bunda sekalian? Melupakan. Melupakan itu nggak boleh. Kalau lupa, baca depan, lupa belakang. Baca belakang, lupa depan. Baca semuanya, tak tahu pangkalnya. Pernah ya? Kita dah hafal ya. Apa depannya ya? Pokoknya ada alun-alunnya ya. Amaya tasa alun, lupa depannya. Sering banget, termasuk Ananda sendiri. Jadi tak apa-apa, lupa wajar, tapi jangan sampai melupakannya. Melupakan Al-Quran maksudnya, jangan yang lain. Baik, kuis dari Ananda. Tadi nanya dulu nih sama Ustaz Kresna. Ustaz Kresna, boleh nggak saya kalau kasih kuis? Oh boleh Ustaz Rosid, boleh. Nah kuisnya gini, gampang. Berapa kali Allah mengulang kalimat? Dapat nampak semuanya tulisannya? Tak nampak. Tak nampak. Jadi pinupin Kelihatan semuanya tulisannya? Oke. Tulisannya berapa kali Allah mengulang kalimat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudakkir. Berapa kali Allah mengulang ayat ini? Saya tidak menulis surat apa, ayat keberapa, maka nanti jawabannya harus lengkap. Surat apa, di ayat keberapa saja. Nah, jawabannya kirim jawaban tersebut ke nomor saya 082174881995. Nah, kelahiran 95, masih muda, masih 17 tahun. Yang muda yang berkarya. Baik. Kenapa Ustaz ke nomor HP Ustaz? Ya, kalau ke Instagram nanti saya nggak tahu siapa saja yang sudah ngirim. Jadi jawabannya tersebut dikirim dalam rekaman suara sambil membacanya. Misalnya, ayat lain. Ayat lain. Inna Al-Kautsar diulang dalam Al-Quran 1 kali terletak pada surah Al-Kautsar. Bukan Al-Kautsar. Inna apa? Surat Al-Kautsar. Misalnya contohnya seperti itu. Dibaca juga. Ayat ini Ustadz, ayat ini bunyinya seperti ini. 4 kali kan kesebut. Gak apa-apa. Ya, pokoknya Allah mengulang ayat-ayat ini berapa kali di dalam Al-Quran, surah apa, ayat keberapa. Hadiahnya apa? Pulsa 100.000 dan sayur hidroponik Primago untuk 2 orang pemenang. Primago punya sayur hidroponik Ustaz. Ya, sekaligus saya promosiin. Insya Allah mohon doanya semoga sayur-sayur Primago yang ditanam nanti subur, bermanfaat karena ditanam oleh salgon-salgon yang soleh dan solehah. Kalau salgonnya solehahnya belum saya buatin di sana. Soleh. Ya, kalau salgonnya soleh, insya Allah yang bimbingnya juga insya Allah jadi orang-orang yang soleh juga. Gitu ya kuisnya. Apa bacaannya tadi? Bacaannya, ayo.
Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Bentar, saya rubah dulu fontnya. Semoga ada. Walaqad narolak. Ayo, kayaknya sulit ini. Itu kayak Nah, ini di ada Arab nih. itu kan. Nah, gini. Terang kan? Nah, Ya, ini ya, ya. Ustaz. Kalau ini mah Sengaja sulit. Saya sulitin lagi dah. Walaqad. Kalau mudah semuanya dapat. Kurang nanti duit jajan saya. Saya juga tak Senang, hafal susah. yang mana tuh. Tenang, mau disenangin atau susah. Ini tuh kayak di Arab ya baca. Kalau terlalu senang, kita tak akan merasakan nikmatnya keberhasilan. Walaqad. Nah, setengah-setengah senang, setengah-setengah susah lah. Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Nah, Walaqad. setengah senang, setengah susah. Saya baru lihat Aduh, setuju ya? Nah, sekarang silahkan. Mungkin cukup taklimnya pada malam hari ini. Saya mohon doanya semoga anak-anak saya yang saya ajar dipermudah semuanya dalam menuntut ilmu. Amin, Ayah ya dan bunda sekalian dipermudah dalam diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Ya Diberikan Rabbal kelancaran, Primago dipermudah dalam mencari lahan, dijadikan lembaga pendidikan ini lembaga pendidikan yang berkah, yang bermanfaat. Para masyayikh diberikan kesehatan, asatid-asatidnya diberikan kelancaran dalam mendidik anak-anak didiknya. Ustazah-ustazahnya juga demikian. Semakin keras kita melempar ke dinding, maka bola tersebut semakin keras juga memantulkan ke kita. Amin ya Allah. Kuisnya sudah? Jodohnya. Kuisnya sudah? Apa? jodoh. Aduh, ini kresek-kresek. Ampun. Ya, baik. Ayahanda dan ibunda sekalian, sudah ini dilihat, dicatat? Sudah? Oh, belum ada yang ngirim. Nah, masih mencari ya? Carilah. Habis cari jangan lupa istikharah. Habis istikharah dilihat lagi yakin apa tidak, habis itu baru dikirim. Nah, gitu ya. Kalau ada yang benar ini. Ada batas waktunya nggak Ustaz? Iya? Ada batas waktunya nggak Ustaz? Ada apa? Batas waktu pengirimannya nggak? Batas pengirimannya sebelum jam 12 malam. Oke? Setuju. Alhamdulillah. Tidak ada yang protes kayaknya. Besok aja. Besok HP saya banyak dipakai sama anak-anak. Mereka mau nelpon kekasih hatinya. Ada yang menanti pengen, Ustadz anak saya belum nelpon 2 minggu. Aduh. Ya baik, udah gitu saja. Pokoknya ini kuisnya saya tunggu dah sebelum besok zuhur. 2 orang yang tercepat dan terbenar. 2 orang yang tercepat dan terbenar. Itu ya. Sekarang saya kembalikan lagi kepada adinda saya, Ustadz Zidni, yang paling ganteng dan paling soleh, pemegang dan pengurus Prima Goods. Insya Allah makin goods. Mungkin ada yang pengen tanya ataupun apapun itu silakan. Cukup dari saya. Silakan Ustadz Zidni. Baik, terima kasih Anda Rosyid. Ustadz Rosyid Ridho ini subhanallah sekali ya. Selain penampilannya yang keren, tetapi juga memiliki suara yang indah. Apalagi suaranya ini disandingkan dengan surah Ar-Rahman ketika ijab nanti. Amin. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya membuka 5 pertanyaan ya. 5 pertanyaan bagi bunda-bunda yang ingin bertanya. Silahkan. Zidni, saya yang bertanya, bunda yang menjawab. Oh iya, seperti itu. Ya enggak apa-apa, boleh. Sebelumnya ada pertanyaan dari Bunda Nidara. Kayak nih, Ustadz kalau baca Quran harus mendai-dai seperti itu ya? Gitu. Ada pertanyaan seperti itu, bagaimana Ustadz jawabannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Warantilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Tartil itu bacanya, tajwidnya benar, makharij huruf-hurufnya benar. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan keindahan. Maka bacalah dengan yang indah-indah sehingga masuk ke dalam hati kita.
Mana contohnya Ustadz? Bilal bin Rabah azannya indah. Cukup bunda yang indah-indah pada malam hari ini? Itu jawabannya. Oke, terima kasih Ustadz. Selanjutnya, baik bagi bunda-bunda yang ingin bertanya, silahkan dinyalakan mikrofonnya. Bisa langsung tanyakan ke Ustadz Rosyid. Satu lagi nih, saya nggak bisa merdu, nggak apa-apa bunda, latihan. Saya doakan bisa merdu. Kalau bunda belum merdu, ayahnya yang merdu. Kalau ayahnya belum merdu, anaknya merdu. Kalau anaknya belum merdu, insya Allah nya merdu. Ataupun keturunannya nanti merdu. Tidak ada kata yang salah kalau misalnya, Ustadz kan gara-gara ibu Ustadz juga suaranya bagus. Enggak. Orang itu suaranya bisa merdu. Ada dua, memang salah satunya dari keturunan juga, yang satunya lagi itu gara-gara latihan istiqomah. Insya Allah bisa, tak ada kata terlambat. Latihan. Dulu saya habis subuh masukkan kepala ke dalam bak, minum air dulu supaya bersih, habis itu masukkan kepala ke dalam bak untuk latihan nafas. Naik lagi dikit, naik lagi dikit, glubuk, gitu. Tapi nggak apa-apa untuk latihan suara, gitu. Pernah juga dibakarin jahe sama ustadz saya waktu di Gontor 2, gigit telan supaya membersihkan nih tenggorokan. Gitu. Insya Allah bunda, insya Allah suaranya nanti bisa merdu. Saya doakan. Latihan bunda, latihan. Sering-sering dengar Morotal, Taki Malik, Muzammil, apalagi Syekh Mish'ari Rosyid. Syekh Mish'ari Rosyid yang KW juga ada di Primago Channel. Primago Channel, Syekh Rosyid Ridho, insya Allah. Ya. Baik. Ada masukan Ustadz harus digurah. Mungkin bagaimana Ustadz Rosyid tanggapannya? Gurah itu bukannya desa di Kediri ya? Gurah Cangkring Kediri. Ya, gurah. Boleh. Tapi gini, dulu saya sempat gurah. Dipanggil sama Ustadz JMK saya waktu saya di Gontor 6. 1-5 di Gontor 6. Kelas 6-nya saya di Gontor 3. Itu saat saya lagi latihan jambrana untuk ke Gontor. Jadi memang saat kita gurah itu harus hati-hati. Makannya, minumnya, teriak-teriaknya. Karena sekali kita gurah, kita nggak hati-hati. Nanti balik lagi suara kita kurang lebih gitu. Maaf cakat, jangan ada yang geli. Gurah itu dimasukin cairan ya ke hidung. Nanti kita gini, nanti keluar tuh semua dahak-dahaknya. Kayak telur warna kuning, jatuh ke lantai, ceplok, kayak gitulah nanti keluar nih dahaknya, ditampung pakai air, yang di bawahnya itu ember ada air gitu. Jadi nanti setelah keluar reak-reaknya ataupun dahaknya ya dibuang seperti itu. Tapi mau digurah 100 kali pun kalau tidak latihan takkan bagus suaranya. Gitu. Jadi memang harus dilatih, harus sungguh-sungguh baru nanti insya Allah suaranya bagus. Gitu ayahanda dan ibunda sekalian. Ustadz tanya dong. Boleh. Tahsinul Qiraah. Cinta Quran. Bagus suaranya ya. Masya Allah. Boleh, apa itu? Alhamdulillah. Ini Ustadz mau tanya. Ya. Kalau kita buka Al-Quran untuk membacanya itu supaya indah, itu taunya kapan dia harus tinggi, kapan harus datar, kapan harus menurunnya, itu bagaimana rumusnya? Baik, rumusnya. Ada rumus yang paling mudah. Nanti ada rumus yang paling tinggi. Rumus yang paling mudah adalah, ini konteksnya. Siap-siap catat. Di ayun aja. Tulis, di ayun aja. Gitu. Caranya di ayun aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Buat aja di ayun aja. Contohnya satu dulu, tak usah banyak-banyak. Nanti yang di ujung setelah itu setelah di ayun aja, tertingginya sifat kita belajar di ayun aja itu, cara mengotak-ngatik suara supaya bagus adalah tingkatan terakhirnya adalah zauk, perasaan, domir. Kalau nanti udah pakai domir ngajinya, irama itu meliuk-liuk sendiri aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti ikut itu. Maka sering-sering mendengar. Sambil masak, dengar. Sambil apa lagi? Sambil nyuci, asalkan jangan di kamar mandi ya. Sambil nyuci, dengar. Sambil ngasih makan, dengar. Sambil gendong Debay, dengarin. Insya Allah bisa bagus. Gitu. Domir Boleh? itu apa? Domir itu apa? Domir. Ustaz Zidni, ada yang tanya domir. Apa itu Ustaz Zidni? Domir itu seperti perasaan atau hati yang terdalam gitu. Maksudnya Itu ahlinya itu. maksudnya Jadi kita udah itu memang benar-benar harus pakai hati. Karena saya sampaikan di awal tadi, yang disampaikan dari hati akan masuk ke para pendengarnya. Syekh Sudes pasti bacanya dengan hati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Orang di belakangnya itu masuk. Wa afiyatan fil jasad. Wa ziyadatan fil ilmi. Maka ngaji ini tuh dari hati. Kadang ada gini, Ustadz, kadang saya tuh udah ngaji dari hati. Tapi kadang orang yang mendengarnya tuh panas telinganya. Kenapa? Saya baca kadang yang A, saya baca A. Lagunya tak masuk, bacanya amburadul, tak apa-apa. Kita latihan. Maka ini satu lagi quote, saya baru ingat. Membaca Al-Quran itu, menghafal Al-Quran itu seperti ibarat sebuah keluarga. Perlu pendengar, perlu ada yang memperbaiki, perlu ada yang mengoreksi. Maka sebaik-baik teman menghafal dan belajar Quran adalah pasangan. Gitu. Jadi kalau belum punya pasangan ya sama teman sekamar sama Ustadz Zidni gitu, sama anggota. Ustadz Zidni tolong simain ya, saya baca nih. Kalau ada salah harokatnya, hurufnya antum perbaiki Ustadz. Oke. Nah, jadi belajarnya itu memang harus teman. Memang terus ada lingkup. Kalau kita dapat nih misalnya Bunda Rajab dapat ketemu dengan bundanya Rizky Saputra, dia teman belajar baik, pegang dia erat-erat. Bisikkan di hatinya. Bunda, kalau nanti Al-Quran memberikan syafaat kepada Bunda, itu kan 10 orang. Bisa Bunda memberi syafaat. Sisakan nomor 10 itu saya ya Bunda ya. Semoga saya bisa mendapat syafaat dari kita belajar bareng-bareng. Gitu. Oke, gitu ya. Nih ada yang nanya nih Ustadz, bagaimana tips biar bisa hafalannya cepat Ustadz, biar nggak gampang. Setiap orang memiliki cara masing-masing menghafal. Tapi pertama menghafal yang harus ditanamkan di dalam hati adalah li'illahi kalimatillah. Harus benar-benar karena Allah. Bukan pengen diberi gelar hafiz, bukan karena pengen dipanggil Ustadz, bukan karena dipanggil orang, diundang kemana-mana. Pesan guru saya, jangan sampai Al-Quran yang kau hafal itu menjadi musuhmu di akhirat nanti. Ya, jadi bahasa quotes-nya apa? Hidupilah Al-Quran, jangan mencari penghidupan dari hasil Quran. Gitu ya. Ini harus hati-hati. Karena Allah pertama. Yang kedua, tanamkan niat yang kokoh. Kuatkan di hati. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau udah punya niat yang kuat, tawakal kepada Allah. Artinya azamnya itu apa? Tekad yang kuat, cari teman, cari lingkungan. Ya. Kemudian caranya paling mudah menghafal itu adalah kalau Ananda pribadi, Bunda, saya membaca artinya. Jadi ketika saya menghafal itu seperti saya bercerita. Ya Allah, saya punya masalah. Rabbana hablana min azwajina. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Nah, seperti kita cerita dengan Allah. Jadi kita menghafal nanti enak. Seperti kita bercerita gitu. Itu cara saya menghafal. Setelah dihafal, ulang-ulang. Untuk menjaga hafalan, saya pakai dalam sholat. Tapi ingat, bukan mempraktekkan hafalan saat sholat. Karena kalau kita mempraktekkan hafalan atau mengetes hafalan saat sholat, ketika kita salah, kasihan jamaah di belakang nanti nggak khusyuk. Udah husuk-husuk, walabolin. Nanti ada yang baca, ya ayyuhalladzi jangan. Jamaah di belakang sudah khusyuk, kita baru mengetes hafalan kita saat sholat, nah bisa orang nggak khusyuk. Nah, jadi niat karena Allah, tekad yang kuat, cari lingkungan, cari pendengar, cari teman yang mau mendengar hafalan kita dan menguatkan kita. Karena di saat kita sendiri,
hati-hatilah. Ada orang yang ketiga yang menggoyahkan iman kita. Cara menghafal biar nggak ngantuk apa? Bawa botol air minum, taruh di depan. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Ayat 10, minum. Baca lagi, minum lagi. Nanti ingin buang air kecil. Buang air kecil, pengen baca Quran lagi, wudu. Wudu hilang ngantuk. Sambil ngafal, minum air lagi, buang air kecil lagi, wudu lagi. Saya gitu kemarin. Waktu tahun 2017. Gitu. Gitu ya. Ya, Bos. Ada lagi? Di ayun aja. Baik, bagi ayah bunda sekalian yang ingin bertanya, sisa 1 orang lagi untuk pertanyaan di malam hari ini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Tahsinul qiraah. Insyaallah. Tahsinul qiraah, cinta Quran. Tahsinul qiraah. Cinta Quran. Allah. Silakan Bunda. Ustaz, Ya. cara pengucapan huruf shod dengan sin itu gimana bedanya? Baik. Enaknya ini kita bertemu biar nampak langsung. Tapi semoga ini jelas ya. Pengucapannya hampir mirip ya Ustaz ya? Ya, apa? Pengucapannya hampir mirip kayaknya. Saya nggak bisa itu cara membedakannya Ya, pengucapannya itu. baik, ibundaku yang solehah. Jadi gini, ada huruf yang hampir sama. Ya, nanti kita belajar. Kalau sekarang kita belajar yang ini, nanti minggu depan insya Allah kita belajar huruf-huruf yang hampir sama. Dengan nyanyian juga. Nah, caranya adalah ada huruf-huruf yang hampir sama. Pertama, sa. Ini sa kecil ini. Coba kita lihat contohnya. Ada nggak di sini? Ah, ini. Contohnya ini. Sa. Sa si subas inna a'tainakal kautsar. Sar. Gitu ya. Kemudian sa. Sa. Sa si. Ada gini. Datar. Sa si subas. Susi suka makan bakso. Nah, latihan. Kalau bilang sa gimana? Susi suka makan bakso. Kalau sya, agak direnggangin dikit aja. Syashi shubash. Ya, kemudian kalau so gimana? Sosi subos. Sosi subos. Agak gini. Sosi subos. Ada yang sebagian pakai di sini boleh. Bagaimana cara ibunda yang nyaman saja. Sosi subos. Tapi memang ada sebagian yang benar keluarnya dari sini. Selain dari sini salah. Karena sosi subos. Sosi subos. Sa, sya, so. Gitu ya. Apa contoh Ustadz? Faso, contohkan dong ke kami. Oke. Fasolli li rabbika wanhar. Nah, gitu. Faso. Caranya gimana budak? Latihan mulai malam hari ini. So, si, su, bos. Nanti terlatih sendiri. Gitu. Kalau kho, insya Allah tak perlu latihan. Setiap malam dengerin huruf kho. Benar? Iya. Nah, dengar? Kalau kho itu di atasnya ain ya. Kalau ain, kalau gho di sini. Gho khi bag. Kho di atasnya sini. Kho khi bag. Gho khi bag. Kho khi bag. Sudah? Ada lagi yang pengen bertanya? Sudah ya Ustaz Jidni ya? Ya sudah, terima kasih Ustaz Rashid. Penyampaian materinya, dan ini saya ada saat membaca sebuah hadis tentang membaca sebuah hadis tentang keutamaan atau ganjaran apa yang kita terima jika kita rajin membaca Al-Quran. Semoga ini menjadi semangat kita dalam membaca Al-Quran. Yaitu hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka baginya satu pahala dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Masya Allah. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari sini kita bisa bayangkan, jika kita membaca surah An-Naba, di situ terdapat banyak sekali huruf, itu nanti insya Allah akan Allah gandakan menjadi 10 kali lipat. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Semoga hadis tersebut menjadi semangat kita dalam membaca dan menuntut ilmu untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran menjadi syafaat di alam kubur nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, mungkin cukup sekian Majelis Taklim Walidain kita pada kali ini. Insya Allah di setiap hari Rabu akan bertemu dengan materi yang berbeda-beda. Mungkin akan ditutup dengan doa oleh Ustaz Rosyid. Silakan Ustaz Rosyid. Baik, kita beristighfar 3 kali. Nastaghfirullahal-azim, nastaghfirullahal-azim, nastaghfirullahal-azim wa li jami'il muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Hafizil Qur'an, qari'ul Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'anil karim. Kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamanika abadan ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, pada malam hari ini kami belajar Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah huruf-huruf yang kami baca ini bernilai ibadah dan menjadi syafaat bagi kami. Jadikan malam ini penghapus dosa-dosa kami, ya Allah. Karena sepekan lalu sering kami gunakan mata kami untuk melihat-melihat yang baik. Lisan yang Engkau berikan dengan sempurna ini sering kami menggunjing saudara kami, padahal kami tahu dosanya seperti membangkan bangkai saudara kami sendiri, ya Allah. Lisan kami lebih banyak kami ucapkan kata-kata tak baik daripada mengucapkan ayat-ayat-Mu yang mulia, ya Allah. Pendengaran yang baik dan sempurna sering kami tak mendengar perintah-Mu, tuntunan yang Nabi-Mu ajarkan, ya Allah. Jikalau kami ada dosa, ya Allah, janganlah persulit anak-anak kami dalam menuntut ilmu, ya Allah. Janganlah Engkau mempersulit kami dalam mencari rezeki, ya Allah. Janganlah Engkau mempersulit untuk terkabulnya doa-doa kami, ya Allah. Duhai Allah, seandainya orang tua kami masih berada di sisi kami, ya Allah, ampunkanlah dosanya, muliakanlah derajatnya, lapangkanlah segala rezekinya, panjangkanlah umurnya, ya Allah. Jangan Engkau pendekkan umurnya gara-gara kami, ya Allah. Seandainya orang tua kami telah tiada di samping kami, ya Allah, maka kami mohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah pahala pada malam hari ini kami belajar Al-Quran menjadi syafaat untuk kedua orang tua kami di akhirat nanti, ya Allah. Jadikanlah orang-orang tua kami dikumpulkan kepada para anbiya, sahabat-sahabat dan orang-orang soleh, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa menjadi bekal kita nanti, agar bisa menjadi bukti bahwasannya kita rajin membaca Quran, kita rajin belajar Quran. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Baik,
Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Rosydido dan ayah bunda sekalian telah hadir dalam acara matawaf pada hari ini. Saya tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.